Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif. NIM saya 18087108. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tentang perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Materi pertama yaitu pencapaian pembelajaran, yaitu mampu menganalisis tentang cara perencanaan dan penetapan daya tampung sekolah melalui tugas individu dengan benar. Yang kedua, perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Ada 3 poin. Yang pertama, penetapan daya tampung sekolah. Yang kedua, penetapan syarat calon peserta didik. Yang ketiga, penetapan panitia penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya, penetapan daya tampung sekolah. Cara menentukan penetapan daya tampung sekolah yaitu dengan cara DYT sama dengan BB kali MB dikurang PTK. Yang DYT tadi yaitu daya tampung, kalau BB tadi yaitu banyaknya bangku, yang MB muatan bangku, PDK adalah peserta didik tinggal kelas. Itu keterangan dari yang saya sebutkan tadi. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu silakan hitung jumlah ruang kelas untuk kelas 1 untuk semua sekolah dan hitung beberapa jumlah daya tampung sekolah tersebut. Materi berikutnya, penetapan syarat calon peserta didik. Syarat pertama yaitu TK, peserta pertama yaitu persyaratan umur. Kalau TK umur dari 2 sampai 4 atau 4 sampai 6 tahun. Kalau SD 7 sampai 12 tahun. SMP 13 sampai 15 tahun, SMA 16 sampai 18 tahun. Syarat yang kedua, persyaratan akademik seperti anak TK pindah ke SD, dari SD pindah ke SMP. Persyaratan ketiga, persyaratan kelakuan. Yang keempat, persyaratan keuangan. Yang kelima, persyaratan rayon atau zonasi. Yang keenam, persyaratan ADM. Materi selanjutnya adalah persyaratan yang bersifat administratif. 1. Surat keterangan akta kelahiran. 2. Surat tanda tamat belajar atau nilai ujian nasional disertai dengan salinan rapor kelas tertinggi atau kelas terendah. 3. Mengisi formulir pendaftaran. 4. Pas foto. 5. Membayar uang pendaftaran. Materi selanjutnya adalah penetapan panitia penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, mengadakan publikasi. Yang kedua, mempersiapkan formulir pendaftaran. Yang ketiga, penerimaan atau melayani pendaftaran. Yang keempat, melaksanakan seleksi. Yang kelima, pengumuman calon yang diterima. Yang keenam, pendaftaran kembalinya calon yang diterima tadi. Yang ketujuh, membuat laporan pertanggungjawabannya. Materi selanjutnya adalah tahap seleksi. Tahap seleksi adalah penyaringan hendaknya dilakukan semaksimal mungkin memenuhi kriteria tertentu untuk lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sebab kualitas peserta didik nantinya juga akan ikut ditentukan oleh tepat atau tidaknya memilih calon. Caranya adalah seleksinya testing, lihat nilai ujian sekolah, 1 presentasi. Masuk materi selanjutnya adalah kebijakan tentang persyaratan penerimaan peserta didik baru. Menurut pasal 70 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan selanjutnya disebutkan 1. Jumlah calon PDB melebihi daya tampung, maka prioritas usia yang paling tua. Jika usia calon PDB sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal. 3. Jika usia dan atau jarak tempat tinggal calon PDB dengan satuan pendidikan sama, maka PD yang mendaftar lebih dari prioritas. Materi selanjutnya, kesimpulan.
Perencanaan penerimaan peserta didik baru. 1. Penetapan daya tampung sekolah. 2. Penetapan syarat calon peserta didik. 3. Penetapan panitia penerimaan peserta didik baru. Evaluasi pembelajaran. Silakan lakukan observasi di sebuah sekolah SD, SMP, SMA. Hitunglah jumlah ruang kelas untuk kelas 1. Kemudian hitung berapa jumlah daya tampung sekolah tersebut. 2. Bagaimana cara sekolah mendapatkan peserta didik baru? Apa saja upaya yang dilakukan sekolah tersebut? Terima kasih, cuma ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.